远古龙源就在里面。你确定可以搞？ Saat ini, Lindung, Yusi, dan Xiaoyan sedang berada di atas bukit. Mereka bertiga sedang mengawasi naga yang kala itu masih berada di dalam goa. Yusi dengan keyakinannya mengatakan bahwa kali ini ia akan dapat membantu Lindung untuk mendapatkan darah naga tersebut. Alhasil, tanpa ada keraguan sedikit pun, mereka langsung masuk ke dalam goa. Josie yang sebelumnya sangat yakin dapat membantu Lindung, setelah melihat wujud naga yang begitu menyeramkan, ia pun memerintahkan Lindung untuk mundur. Hal itu pastinya membuat Lindung sangat kesal terhadap Josie. 那到底搞不搞？你不是说可以搞的吗？ Katanya bisa, kok mundur? Ya, karena Josie tahu kekuatan naga ini tidak sembarangan, coy. Tingkatannya sudah berada di ranah manis spesi. Sedikit info, makhluk ini adalah kera naga. Jadi biar gak rasis, Mimin sebut saja dengan naga. Oke, gencot. Perbincangan mereka tadi ternyata membuat naga ini terbangun dari tidurnya. Ia pun langsung melihat di sekelilingnya. Di sini dengan indera penciumannya yang tajam, naga mencoba mencari tahu apakah ada sesuatu yang mencurigakan di tempat ini. Lindung penuh dengan kehati-hatian mencoba mengendap-ngendap di balik dinding batu. Untungnya masih ada Josie. Dengan jurusnya ia mampu menyembunyikan nafas Lindung. Dengan ini setidaknya mereka masih aman dari pandangan sang naga. Setelah merasakan tidak ada sesuatu yang mencurigakan, naga kemudian tidur lagi. Sedangkan Yusi menyarankan agar Lindung mengambil darah yang ada di tanduk naga tersebut. Tanpa banyak pikir lagi, kini saatnya Lindung melakukan aksinya. Ada yang lucu coy, ketika Lindung bersiap menghunuskan senjatanya, sang naga malah kentot, ceret. Bungul benar naga nih ya, bakantut kada tahu diurang ya kalau. Lanjut. Karena ulahnya itu membuat Lindung sedikit grogi. Dan naga pun bangun kembali untuk mencari sesuatu aneh di sekitarnya. Hampir saja ketahuan. Untungnya ada Josie yang dapat diandalkan. Ia pun melemparkan tulang agar sang naga terpancing mengejarnya. Kemudian Josie mencium ada sesuatu aneh di balik dinding ini. Penuh dengan rasa penasaran, mereka pun mengikuti ke arah bau tersebut. Coba, 我们去看看，它还能搞什么？ Benar, tak jauh melangkah, mereka menemukan buah 1000 bintang. Josie setelah melihat buah tersebut, sangatlah yakin bahwa naga ini sangatlah kejam. Seperti yang kita lihat sebelumnya, sang naga tak segan-segan membunuh binatang monster untuk memadatkan buah tersebut. Sebelum dimurnikan, naga harus memadatkannya dulu coy, dengan mengumpulkan intisari binatang iblis. By the way, hanya makhluk memiliki kekuatan super lah yang dapat memadatkan buah tersebut, seperti yang dilakukan oleh naga tadi. Sebelumnya ia berada di ranah manis spesi, menuju ke ranah nirvana. Nah, tentunya jika Lindung dapat mengambil lalu memurnikannya, maka akan cepat membantu Lindung naik level ke tahapan berikutnya. Eits, tapi tak semudah itu Pergoso. Buah tersebut dijaga ketat oleh naga tadi. Meskipun saat ini benda ini jauh dari pandangannya,
Jika ada seseorang yang mencurinya, kemanapun membawa lari, naga akan mengetahui letak keberadaannya. Hal itu dikarenakan naga sudah memasang sesuatu di benda atau buah tersebut. Tapi tenang, kan masih ada Yoshi yang dapat diandalkan. Dengan tekniknya ia dapat mengambil tanpa sepengetahuan naga tadi. Ya, Yoshi dapat melepaskan kuncinya. Dan Yoshi pun langsung melakukan gerakan ciamiknya untuk melepaskan buah tersebut dari pengikatnya. Setelah mendapatkan, mereka pun langsung lari meninggalkan gua ini. 这2枚万寿果也算不错的收获了。这是何人？ Sial, di pertengahan jalan, lagi-lagi mereka bertemu dengan 2 orang penjaga tempat ini. Ya, mereka berasal dari kelompok sekte Pedang Kono. Di sini mereka ditemani oleh ketua Goyan. Oh. Atas kedatangan Goyan tentunya membuat Yoshi gentar. Ya, kekuatan Goyan ini terbilang cukup kuat, coy. Sebab Yoshi menyarankan agar Lindung pergi saja, alias tidak meladani permainan mereka. Alhasil, Lindung pun meminta maaf karena telah masuk ke wilayah mereka tanpa izin. Dan juga Lindung mengembalikan ramuan herbal milik mereka. Ketika mau pergi meninggalkannya, Goyan pun langsung bergerak untuk menyuruh Lindung berhenti. Tak semudah itu pergi, Goyan meminta kompensasi sebagai gantinya. Sebab Lindung telah dianggap melanggar aturan tempat ini. Barang siapa yang berani masuk ke wilayah ini, maka diwajibkan membayar kompensasi. 当然是要赔偿，把你的乾坤蛋和灵宝都交出来，事情可没这么简单就能解决。 Hal itu rupanya membuat Lindung terpancing. Mau tidak mau, Lindung harus melakukan pertarungan dengan mereka. Sebelum melakukan pertarungan, Goyan memperlihatkan kekuatannya. Ya, Goyan sudah berada di ranah Ki. Yoshi yang melihat kekuatan Goyan sangat menakutkan. Ia pun memberikan saran kepada Lindung agar memberikan 1 buah 1000 bintang. Ya, dengan catatan Yoshi memiliki sebuah rencana. 小子，把血果给我！拿一个破果子就想糊弄我们？我这里还有1枚血果，不知……看在你小的识相的份上。 Setelah diberikan 1 buah 1000 bintang, betapa bahagianya Goyan saat ini. Ia pun akhirnya membiarkan Lindung untuk pergi dari sini. Sedangkan kedua bawahannya yang tak tahu khasiat buah tersebut menanyakan kepada ketuanya. Cuma ditukar dengan 1 buah, ketua malah membiarkan pergi begitu saja. Setelah mereka pergi, Lindung pun berucap bahwa tidak ada yang namanya makan gratis. Ditambah lagi Yoshi juga mengatakan, Goyan, tunggu permainan akan segera dimulai. Di waktu bersamaan, sang naga mengamuk setelah 2 buah miliknya hilang. Malam harinya, Lindung, Yoshi, dan Xiaoyan berada di atas dari kediaman sekte mereka. Yoshi sangat menunggu permainan ini, coy. Sebab sesaat lagi naga pasti akan mengetahui siapa pencuri buah miliknya. Dengan itu, maka Lindung dapat mengambil keuntungan, coy. Yakni mengambil darah yang ada di tanduk sang naga. Sementara di sekte ada Goyan melaporkan kepada ketua bahwa ia mendapatkan buah 1000 bintang. Dengan itu, jika nantinya Goyan dapat memurnikan buahnya, maka kekuatannya akan setara dengan sang tetua. Nah, dengan itu juga maka Goyan dan tetua akan saling bahu-membahu menguasai tempat ini. Saat ini kekuasaan wilayah ini masih dipegang sang kera naga, coy. 能够得到更多宝物，掌门师兄放心，远古废界宝物颇多，不枉费宗门封禅。今日采药偶然得来的。 Nah, di sela-sela perbincangan itulah, tiba-tiba buah tersebut menyala, menandakan mereka dalam ancaman besar. Benar, saat itu sang naga langsung bisa mendeteksi keberadaan buah miliknya. Lantas saja ia pun menuju ke tempat para sekte pedang kono berkumpul.
怎么回事？好戏来了！ Sesampainya sang naga langsung mengamuk sejadi-jadinya, membantai siapapun yang ada di depannya. Tidak ada cara lain bagi ketua selain mengatur formasi, yakni formasi pedang kono. Di mana serangan batu oleh sang naga tak ada apa-apanya, membuat Lindung semakin kagum dengan kehebatan mereka. Saat ini serangan demi serangan dilancarkan oleh sekti pedang kono. Namun dengan entengnya sang naga menahan tanpa terluka. 没想到古剑门还斩天地。 Setelah melihat kehebatan sang naga, Joshi saat itu sambil rebahan mengatakan bahwa sebentar lagi kehancuran sekti ini akan dimulai. Rupanya sekti pedang kono tak menyerah begitu saja. Dengan sekuat tenaga mereka menahan juga melancarkan serangan yang lebih dahsyat dari tadi. Hal itu sudah cukup membuat pertahanan sang naga goyah. Bahkan tanduknya patah akibat terkena serangan mereka, coy. Sial, sang naga masih dapat bertahan, sembari menatap tajam ke arah mereka. Dengan itu membuat keyakinan tetua bergejolak. Ia pun menanyakan buah yang dimiliki oleh Goyan tadi, coy. Benar sekali dengan dugaan sang tetua, ternyata itu masalahnya. Akhirnya tetua pun menyuruh Goyan mengembalikan buah milik naga. Setelah mendapatkan buah tadi, sang naga pun penuh dengan luka. Ia kembali lagi ke dalam goa. Atas perbuatannya ini membuat tetua sangat marah. Bahkan Goyan mendapatkan geplekan manja melalui tangan lembut sang tetua. Akibat ini Goyan pun mulai merasakan ia dipermainkan oleh pemuda yang memberikan buah tadi. Mulai malam itu juga Lindung ditetapkan sebagai musuhnya kelak. Jika bertemu kembali, maka Lindung harus mati. Sedangkan Lindung ia mengambil kesempatan ini, yakni dengan mendatangi ke tempat naga berada, coy. Di mana sang naga terluka parah. Meski penuh dengan luka, Lindung masih dapat ia kalahkan jika bertarung. Nah, di bagian ini, Joshi yang turun tangan, yakni dengan menghipnotis sang naga, agar proses pengambilan darah naga tidak diketahui olehnya. Dan proses pengambilan darah pun dimulai. Tepat setelah Lindung selesai, sang naga terbangun dengan tatapan tajam penuh makna. Alhasil aksi kejar-kejaran pun terjadi. Di mana Lindung kala itu menaiki Xiaoyan yang berubah wujud menjadi macan bersayap. Kala itu Xiaoyan sekuat tenaga terbang sejauh mungkin menghindari amukan dari sang naga. Hingga akhirnya mereka memilih masuk ke sela-sela gua. Sehingga sang naga tak bisa lagi mengejar mereka. Di sini Joshi menyarankan kepada Lindung untuk tetap tenang sembari menunggu sang naga pergi dari sini. Ya, untuk masuk ke dalam ini sepertinya tidak mungkin, coy.
Sebab di sekeliling gua ini tidak ada celah untuk ditembus dengan kekuatannya. Jadi waktu menunggu itu akan dijadikan Lindung untuk memurnikan darah naga yang ia dapati sebelumnya. Tapi coy, memurnikan darah tersebut tidaklah mudah. Jikapun berhasil memurnikannya, dan kekuatan tubuh tak kuat untuk menahan dentuman dari efek tersebut, maka akan berakibat fatal. Salah satunya nanti Lindung akan berperilaku seperti naga yang tak memiliki akal. Jika itu terjadi, maka Lindung akan mengamuk membabi buta. Tapi jika berhasil, kekuatan Lindung akan setara dengan sang naga, bahkan mampu melewatinya coy. Sehingga membuat Lindung terobsesi untuk melakukan percobaan bom bunuh diri ini. Tanpa banyak basa-basi lagi, Lindung pun langsung memulai. 林动，快发动大日雷体！果然棘手。连大日雷体都无法抑制侵蚀。 Benar saja, sesuai melakukan pemurnian, wajah Lindung berubah kemudian ia kehilangan kendali. Untungnya ada Joshi dan Xiaoyan mencoba untuk menenangkan juga menahan amukan sahabatnya ini. Setelahnya, Lindung dapat mengaktifkan teleportasi untuk mengembalikan ingatannya. Hingga malam hari, akhirnya hasilnya pun keluar, di mana Lindung berhasil memurnikan darah naga. Artinya, kekuatannya saat ini sangat meningkat drastis. Sementara di lain tempat ada Goyan dan para bawahannya. Goyan rupanya hingga detik ini masih mencari keberadaan Lindung. Namun sayang, mereka para bawahannya tidak menemukan apa-apa selain hanya jejak sang naga yang bekas mengamuk. Nah, di sela-sela perbincangan mereka, terdengarlah suara aneh yang membuat Goyan ingin mencari tahu. Ternyata itu adalah Lindung. Di mana Lindung setelah mampu memurnikan, tubuhnya berevolusi. Terlihat ada tanduk pada dirinya. Sementara Goyan, ini adalah waktu yang pas untuk membalaskan dendam atas ulahnya yang mengakibatkan beberapa anggota sekte pedang Kono banyak yang mati. Sehingga terjadilah pertarungan yang begitu sengit, mendebarkan, membahana, memberabam, dan membungol. Terlihat Lindung sedikit mampu mengimbangi, bahkan sesekali memberikan kejutan dengan serangannya. Sementara Goyan beberapa kali terkena tipu daya juga serangan yang dilepaskan oleh Lindung coy. Akibat hal itu membuat Goyan sangatlah marah. Ia pun mengeluarkan kekuatan legendaris milik sekti pedang Kono. Namun hebatnya, Lindung mampu menghindar dan... Lindung karena terlalu memaksakan membuat mananya berkurang. Sepertinya kekuatan darah naga tadi akan berkurang coy. Hal itu dijadikan Goyan untuk mengeluarkan jurus jitunya. Lindung mau tidak mau ia pun harus meladeninya dengan mengeluarkan jurus tumbak naga surgawi. Goyan terpental, sementara Lindung dirinya harus pergi dulu. Jika dipaksakan akan membahayakan keselamatan hidupnya. Saat di perjalanan, Lindung pun sedikit bertanya-tanya kenapa tombak miliknya seperti mengalami penurunan kualitas.
By the way, bukan penurunan kualitas coy, melainkan Lindunglah yang mengalami kenaikan ranah. Jadi menurut Joshi, tombak tersebut harus di-upgrade dulu agar bisa menyeimbangkan dengan sang pemiliknya. Joshi menyarankan lagi agar Lindung secepatnya mengupgrade ke tingkat lebih tinggi, yakni kepada pandai besi. Namun sebelumnya, mereka harus mencari bahan-bahan untuk proses peningkatan kualitas tombak tersebut coy. Singkatnya, saat ini mereka sudah berada di kota Dagoe. Kota ini masih berada di bawah naungan provinsi Dahuang. Sepertinya di tempat ini terdapat benda-benda untuk proses peningkatan tombaknya. Selagi menikmati kota, dijadikan kesempatan bagi Lindung mencari lebih dalam lagi benda-benda yang mereka inginkan. Tak terasa 2 hari berlalu, mereka sudah berada di depan gedung pelelangan. Pelelangan Womeng namanya. Terlihat di depan ada juga pelayan gedung ini yang mengatakan dirinya meminta bagi peserta yang ikut pelelangan agar berperilaku baik dan mengikuti aturan tempat ini. Jika ada yang berbuat onar, maka akan tahu akibatnya. Saat di dalam, Lindung merasakan aura mental kuat di dekatnya. Ya, ada Zong. Zong dikenal sebagai pria kaya dan memiliki kekuatan super. Tidak ada yang berani melawannya saat saling patok harga di pelelangan. 看来这次的好东西都要被他收走喽。这精神力怎么如此怪异？ Tak lama dari itu datanglah seorang wanita yang bernama Qin Qin. Qin Qin memiliki kekuatan yang tak kalah bagusnya dengan Zong, di mana setiap pria memandangnya akan jatuh ke dalam buayannya. Sepertinya Lindung, dirinya juga terkena taburan-taburan asmara yang dilepaskan melalui senyuman manisnya. Untungnya ada Joshi yang dapat menyadarkannya. Ya, dikala semua peserta pelelangan terkena, Lindung masih dapat mengontrol situasi ini. 不是美术，只是这女子天生媚体，一拼一将。这是 Zong kemudian mencoba mencari perhatian Qin Qin dengan mengatakan, jika ada harta yang Anda inginkan, nanti aku yang bantu untuk mendapatkannya. Qin Qin pun membalas bahwa dirinya bisa memilih sendiri meski tanpa bantuannya. Mampus wak. Dan pelelangan pun dimulai. Pertama ada hati emas sisik iblis. Dari angka 5.000 pil yuan. Nah, di sini Lindung mendapatkan arahan dari Joshi bahwa benda itu salah satu benda yang akan membantu meningkatkan tombaknya. Sehingga Lindung bagaimanapun ia harus mendapatkan benda tersebut. Di saat semua orang menilai benda itu hanyalah benda biasa, namun Lindung tak segan-segan menaruh harga senilai 20.000 pil yuan. Benda kedua ada armor bumi misterius, benda yang langka, sehingga Zong harus merogoh kocek sebesar 180.000 pil yuan. Dan yang ketiga ada karpet, sepertinya memiliki kekuatan tersembunyi di dalamnya. Sehingga Joshi menyarankan, bagaimanapun Lindung harus mendapatkan benda tersebut. Di sini saling angkat harga antara Lindung dan Zong terjadi, sehingga membuat Zong sedikit kesal karena Lindung berani menaruh harga di atas darinya. Begitupun dengan para peserta lainnya. Mereka juga tak percaya seorang pemuda asing berani-beraninya saling angkat harga dengan Sultan Zong. Sangat banyak Lindung harus mengeluarkan pil yuan coy, akibat desakan Joshi, sehingga Lindung lagi-lagi harus mengeluarkan 100.000 pil yuan. Mendengar itu, Zong pun membuyarkan inginnya. Pada akhirnya Lindung mendapatkan karpet tersebut. Seusai acara, Qin Qin mendatangi Lindung. Di sini mereka saling berkenalan. Rupanya Qin Qin terkesima dengan keberanian Lindung saat aksi angkat harga dengan Sultan Zong. Sebelumnya tidak ada yang berani melawannya. Tak lama kemudian Zong juga keluar dari gedung pelelangan, sembari memasang wajah sangarnya ke arah Lindung. Saat itulah Qin Qin kemudian mengingatkan agar jangan pernah berurusan dengan Zong, sebab Zong kekuatannya tak usah diragukan lagi. Lindong小友，里面请。2日前约了与程大师见面。 Besok harinya ia menemui pandai besi yang bernama Chen. Ya, Lindung akan menempa tombaknya untuk ditingkatkan lagi coy. Chen yang melihat tombak Lindung sedikit terwah-wah sebab benda ini cukuplah aneh dan langka.
Di sini Lindung juga memberikan bahan-bahannya untuk dimurnikan dan juga memberi upah 50.000 pil yuan. Setelah diberikan upah, barulah Chen mengatakan, jika tombak ini tak kuat proses peningkatan maka bisa hancur dan gagal. Hal itu membuat Lindung merasa khawatir. Kenapa nggak dari awal bilangin ya kan? Pas udah bayar baru Chen ngomong. Wajar jiwa pebisnis ada di dalam diri Chen. Setelah cukup lama proses peningkatan, akhirnya tombak itu berhasil ditingkatkan tanpa ada kerusakan sedikit pun. Nah, di sela-sela itu datang Zong sembari menawar tombak miliknya. Berapapun akan dibelinya, tapi jika menolak maka akan tahu akibatnya. Untungnya ada Chen yang mampu mengusir Zong, sebab Chen tidak ingin melihat pelanggannya diperlakukan seperti itu. Sebelum pergi, Zong mengatakan bahwa ia akan memberikan 1 hari kepada Lindung, jual atau tidak. Nah, disinilah Chen mengingatkan kepada Lindung agar secepatnya pergi dari kota Dagoy. Sebab jika berurusan dengan Zong akan berabe urusannya. Dalam hati Lindung ia tak akan pergi, sebab di dalam dirinya tak ada lagi rasa takut. Mantap. Sepulangnya ke istana, Chen mendapatkan hadiah dari ayahnya, yakni sebuah boneka sembol. Boneka ini dirancang khusus oleh ayahnya agar putranya dapat mengarungi monumen kota Dahuang. Dengan benda ini juga, ayahnya tak usah khawatir lagi akan halangan dan rintangan jika kelak Chen berpetualang ke kota atau provinsi Dahuang, coy. Ya benar, boneka ini pada sejatinya akan selalu menjaga di saat sadar maupun terlelap si tuannya, yakni Chen. 厉害！多谢爹，有这个符魁。 Nah, setelah sah boneka tersebut menjadi milik Chen, datanglah satu pengawal sembari mengatakan bahwa target sudah ditemukan. Target yang dimaksud itu tidak lain tidak bukan ialah Lindung. Ayahnya pun yang mendengar itu tentunya bertanya, siapa yang dimaksud di perbincangan mereka tadi? Dengan pedenya, Chen menjawab bahwa ia menemukan seseorang yang memiliki harta yang cukup unik, namun orang itu tidak ingin menjualnya. Chen pun kemudian pergi mencari Lindung untuk membuatnya sadar bahwa pemuda asing tersebut salah jika berurusan dengan Hua Chen. Sedangkan di penginapan ada Lindung yang masih bertanya-tanya, kenapa karpet ini tidak ada merespon sedikit pun, sehingga membuat Lindung sedikit ragu akan fungsi karpet ini, coy. Hal itu tentunya membuat Lindung marah, bahwa sebelumnya Jusi telah salah menilai benda ini. Alhasil ia harus banyak kehilangan pil yuan untuk mendapatkan saat di acara pelelangan sebelumnya. Dengan tegasnya Jusi menjawab bahwa pendapatnya tidak akan salah. Jusi yakin benda alias karpet biru ini memiliki khasiat yang super. Namun sayangnya sampai sekarang Lindung masih belum menemukan cara untuk mengaktifkan karpet tersebut. Jusi yang juga kebingungan bagaimana lagi caranya agar dapat mengaktifkan benda ini. Ia pun berencana untuk menghancurkan agar mengetahui isi dalamnya. Ya jelas Lindung menolak. Jika dihancurkan, Lindung akan mengalami kerugian 150.000 pil yuan. Akhirnya Jusi ingin istirahat sebentar sembari memikirkan cara agar dapat mengaktifkan benda ini. Lindung yang masih penasaran ia tak sengaja menggunakan teknik yuan dan kekuatan mental. Tiba-tiba karpet ini merespon, coy. Namun sayangnya, Lindung tidak sepenuhnya dapat mengendalikan karpet ini. 难道就是对精神也有反应？
Nah, Jusi pun yang melihat hal ini ia langsung mendatangi Lindung. Ia terkejut dengan waktu sesingkat ini, Lindung mampu membuat karpet ini meresponnya. Ya, hal itu dikarenakan teknik Yuan dan kekuatan mentalnya. Namanya juga Lindung. Tidak akan berhenti sampai ia benar-benar berhasil. Lindung mencoba menyeimbangkan dua tekniknya tersebut agar benda ini bisa merespon dengan baik. Sayang, beberapa kali ia mencoba, usaha itu selalu gagal. Sepertinya ada kesalahan saat di sini, sehingga membuat karpet tersebut tidak meresponnya dengan baik. 话不腰疼，这根本不简单。再来，原力有伤吧？再加点力。哎呀，让我再试试。 Hingga pagi hari, akhirnya Lindung dapat mengaktifkan dan membuat benda ini merespon dengan baik, coy. Mantap. Setelah Jusi menyelidiki dengan matanya, ia pun menemukan keunikan dari benda ini. Ya, berkaca dengan kejadian sebelumnya, benda ini hanya merespon di saat penggabungan kekuatan Yuan dan mental. Tentunya Jusi sangat yakin jika Lindung dapat memaksimalkan alias bisa mengendalikan secara sempurna, maka akan sangat baik bagi kultivasinya. Ya, salah satunya jurus penggabungan. Nah, di sini Lindung yang terobsesi ingin langsung mencoba teknik apa sih yang bisa ia dapati jika ia sempurnakan secepatnya. Tapi tunggu dulu. Jika Lindung terlalu cepat, maka akan berdampak buruk terhadap situasi. Salah satunya sih sebuah ledakan yang begitu WOW. Wow gitu. Takutnya jika itu terjadi, keberadaan Lindung akan dideteksi oleh Chen, sehingga Lindung mengurungkan niatnya untuk melakukan hal ini di tempat lain saja nantinya, coy. Oke. Selain itu, ia juga harus cepat-cepat pergi dari kota Dagoi ini, sebab Lindung merasakan bahwa Chen akan mengetahui keberadaannya jika terlalu lama di sini. Seusai ingin pergi dari tempat ini, Lindung merasakan bahwa ada beberapa orang yang mengikuti kemanapun ia pergi. Nah, tepatnya di tempat sunyi. Lindung pun mengatakan, kalian sudah terlalu jauh mengikutiku. Apa kalian tidak ingin muncul? Ya, Lindung merasakan ada dua bawahan Chen yang memiliki kekuatan di ranah pembentukan tahap lanjut. Selain itu, ada juga Chen dengan aura pembunuhnya. Sembari menanyakan bahwa sebelumnya Lindung belum menjawab benda alias harta yang dimiliki olehnya dijual atau tidak. Belum sempat menjawab, kedua bawahan Chen malah menyerang Lindung. Sangat terpaksa Lindung harus meladeni permainan ini. Gerakan para musuh-musuhnya mampu ia imbangi. Bahkan di waktu yang bersamaan, Lindung dapat melihat celah untuk menyerang balik, sehingga kedua bawahan Chen terpontang-panting. Lindung yang melihat kelakuan Chen seperti ini serasa tak pantas, coy. Chen yang berjuluk sebagai pelindung di kota Dagoi, Provinsi Dahuang, malah memeras orang lain dengan cara terang-terangan. Seharusnya kelakuan ini tak terjadi di diri Chen yang bertitel seorang pelindung. Namun dengan belagunya Chen menjawab, di Provinsi Dahuang ini, yang lemah akan mati, yang kuat akan berjaya. Sudah sepatutnya seekor singa memakan seekor rusa. Ya, ekosistem ini sudah menjadi turun-temurun di kota ini, coy. Tidak ada cara lain selain lawan, lalu bertahan, dan terakhir memenangkan. Chen langsung mengeluarkan tajinya dengan menggunakan teknik mentalnya. Di saat serangan itu berlangsung, ia juga menyuruh kedua bawahannya untuk bangkit lalu membunuh Lindung. Ya, Chen yang melihat kemampuan Lindung, ia sempat memujinya. Namun itu hanyalah secuil pujian, coy. Ya, pastinya Chen meminta kepada Lindung untuk menyerahkan tombak kepadanya, lalu menjadi pengikutnya selama 1 tahun. Ya, mana mungkin Lindung mau. Malahan Lindung yang sudah muak dengan apa yang dilakukan Chen saat ini. Lindung malah menentang balik agar saudara Chen yang menjadi pengikutnya selama 1 tahun. Nah, hal itu membuat Chen terhina, sehingga terjadilah
Ya, Lindung merasakan kesulitan saat di sini. Ia pun memiliki ide cemerlang dengan meledakkan tempat ini dengan serangannya. Kemudian dijadikan Lindung untuk lari dari tempat ini. Eits, tujuan ini bukan berarti Lindung seorang pengecut, coy. Melainkan ia memiliki cara tersendiri untuk mengalahkan Chen. Setelah cukup jauh pelariannya, Lindung pun menyerahkan nafasnya kepada Xiaoyan, lalu memilih berpisah, agar para musuh juga berpencar untuk mengejar. Di sini sebelum pergi, Lindung mengingatkan agar Xiaoyan tidak melakukan pertarungan. Ya, garis miringnya, Xiaoyan hanya sebagai umpan untuk mengalihkan perhatian mereka para musuh. 你带上我的精神类气息，把它们引开。去吧。 Namun Chen ini tak bisa dianggap remeh. Ia merasakan ada dua nafas yang terpisah. Ya, Chen mengetahui kemana Lindung pergi. Ia pun menyuruh dua bawahannya untuk mengejar macan milik Lindung, sedangkan ia pergi mengejar Lindung. Ketika hari mulai gelap, Lindung dan Chen sudah berada di tempat yang sama. Dan inilah waktu yang tepat bagi Lindung untuk membunuh Chen. Namun tak semudah itu, coy. Chen sangat banyak memiliki kekuatan roh yang ia lepaskan satu persatu ke arah Lindung. 这家伙竟然带这么多灵宝！ Bahkan di sini Lindung harus kerobohan batu. Batu ini seperti gigitan semut bagi Lindung. Mana mungkin ia kalah hanya dengan serangan semacam itu, ya kan? Di saat itulah Lindung mencoba menyerang Chen. Namun apa yang terjadi? Boneka simbol hadir menyelamatkan nyawa Chen, membuat Lindung harus terpontang-panting. Sementara Xiaoyan dengan kecepatannya mampu mengelabui para musuhnya, sehingga membuat kedua orang ini kehilangan jejak nafas Xiaoyan. Ya, kemudian mereka memutuskan untuk kembali kepada pelindung Hua alias Chen tuannya. Kembali ke pertarungan. Lindung sepertinya sedang berada di ambang kematian, coy. Di mana serangannya selalu dapat ditangkisnya. Meskipun berhasil menyerang tubuh Chen, seakan hal itu menjadi sebuah sia-sia. Chen memiliki armor yang membuat tubuhnya tak merasakan sakit sedikit pun. Beberapa kali gerakan yang dikeluarkan Lindung tak ada artinya. Sampai-sampai ia menggunakan jurus naganya. Ya, walau Chen kedodoran tak membuat kesakitan apalagi terluka. Ternyata masih ada jurus andalan Lindung yang belum ia keluarkan. Ya, dia juga memiliki boneka simbol. Bagi kalian yang sudah nonton season 1 dan 2 pasti tahu boneka ini. Dimana dengan sedikit tipuannya, Lindung dapat menyerang Chen tepat mengenai bagian titik terlemahnya. Sehingga Chen harus terjatuh. Di sini Lindung menyarankan agar Chen menyerah saja. Dengan sisa kekuatannya yang tertinggal, Chen malah mencoba untuk menyerap kekuatan mental Lindung. Bukannya berhasil, malahan Lindung yang dapat menyerap balik kekuatan mental milik Chen. Sehingga Chen dinyatakan tewas di tangan Lindung.
Tak lama kemudian datanglah Xiaoyan ke tempat ini. Nah, di sini Lindung merasakan pusing akibat menyerap kekuatan Chen tadi. Ya, hal itu dikarenakan kekuatan mental Melek Chen bisa dikatakan memiliki zat jahat. Sehingga Lindung harus bisa menemukan cara untuk menyempurnakan agar dapat mengendalikan kekuatan tersebut. Singkatnya, kedua bawahannya datang melihat tuannya mati di tangan pemuda asing yang bernama Lindung. Ya, Chen kemudian dihadapkan langsung kepada ayahnya. Di sini ayahnya sedih, juga marah setelah melihat putranya mati mengenaskan di tangan Lindung. Angan dan cita-cita putranya untuk menguasai provinsi Dawang sudah pupus. Sehingga ayahnya bersumpah pemuda yang bernama Lindung akan ia bunuh dengan tangannya sendiri. Sementara Lindung ia mencoba mencari tempat bersembunyi. Sebab dirinya tahu bahwa ayahnya Chen pasti sudah mengetahui atas kejadian tadi. Di sini Lindung sempat merasakan kekuatan mental milik Chen berulah lagi di dalam tubuhnya. Sehingga Lindung harus cepat-cepat untuk memurnikan dengan mencari tempat persembunyiannya. Kabar kematian Chen sudah sampai ke telinga Qin Qin. Terlihat Qin Qin yang mendengar kabar itu dirinya sangat mengkhawatirkan keadaan Lindung sekarang. Terutama Huagu. By the way, Huagu adalah nama ayahnya Chen coy. Ya, Huagu pasti sedang gencar-gencarnya memburu keberadaan Lindung. Benar, para prajurit sudah mengepung seluruh tempat ini, namun tak menemukan titik terang coy. Melihat kinerja mereka tak becus, Huagu pun langsung menganggap prajurit ini hanyalah sekelompok pecundang. Sehingga ia sendiri yang turun tangan mencari keberadaan Lindung. Di sini tepatnya di TKP saat pertarungan putranya melawan Lindung. Dengan tekniknya, Huagu dapat merasakan kemana Lindung pergi. Dengan dendam membara, Huagu on the way mengikuti rasa itu. Singkatnya kita akan dibawa ke dalam gua. Di sini tempat Lindung untuk sementara waktu bersembunyi. Ya, kita melihat Lindung baru saja selesai menyerap kekuatan mental milik Chen. Artinya Lindung sudah dapat menstabilkan tekanan darah yang ada di dalam tubuhnya. Sekali lagi Lindung mulai merasakan bahaya akan datang. Ia pun memutuskan untuk memurnikan buah naga. Tentunya hal itu menjadi sebuah perjudian coy. Menurut Joshi, jika dilakukan sekarang sepertinya terlalu dini. Pastinya akan membahayakan keselamatan sahabatnya ini. Namun tidak ada cara lain lagi. Lindung harus secepatnya untuk meningkatkan kualitas bela dirinya. Ya, siapa tahu bahaya itu akan datang lebih awal. Lindung juga cukup yakin bahwa dirinya pasti akan mampu memurnikan buah ini. Sebab ia berkaca dengan apa yang telah terjadi sebelumnya. Lindung sebelumnya pernah memurnikan darah naga. Artinya, jika dipikir-pikir persentase keberhasilan sepertinya lebih besar. Joshi dan Xiaoyan tentunya khawatir atas apa yang diputuskan oleh Lindung. Seperti pepatah Cina mengatakan, terus berjalan untuk menjadi naga atau mundur menjadi ular. Sementara Lindung ingin memurnikan buah naga, Joshi dan Xiaoyan memutuskan untuk berjaga di luar. Benar sekali, di sini Joshi merasakan aura kekuatan Rana Qi telah mendekat ke arah mereka. Ya, dialah Huagu. Joshi dan Xiaoyan pun harus mengambil keputusan. yakni bagaimanapun caranya mereka berdua harus menahan Huagu selagi Lindung berkultivasi. Jushi kemudian menyuruh Xiaoyan untuk mencuri perhatian Huagu, sementara Jushi akan menyerangnya secara mendadak. Jushi kemudian memperingati Huagu untuk pergi dari sini, sebelum batas kemarahannya membludak. Huagu mana takut dengan gertakan semacam ini, sehingga terjadilah. Serangan Jushi dan Xiaoyan tak membuat pertahanan Huagu goyah. Malahan Huagu yang marah lalu membalas serangan mereka. Xiaoyan terpentang-panting. Untungnya ada Jushi yang kala itu mencoba menahan serangan dari Huagu. Ya, tak bertahan lama coy. Joshi dan Xiaoyan kalah. Sedangkan Huagu bersiap untuk serangan pamungkasnya.
Dan terjadilah. 我现在连一个脏兮进的人都……老夫知道，灵动那小子就在这里面。 Lindung datang dengan tombak surgawinya. Lindung sudah berhasil memurnikan buah naga, coy. Artinya, kekuatannya ini sudah cukup tinggi, tapi masih di bawah kekuatan Huagu. Sebelumnya, Lindung menyuruh Joshi dan Xiaoyan untuk pergi mencari tempat berlindung, sedangkan Huagu serahkan kepadanya. Dan pertarungan sengit antar Huagu melawan Lindung pun dimulai. Tanduk naga pun keluar di diri Lindung. Lalu ia lepaskan serangan ke arah Huagu. Namun serangan itu mampu Huagu tepis menggunakan teknik benteng tulang surgawi. Kemudian mereka berdua melancarkan serangan jitu masing-masing. Dan sekali lagi katakan, terjadilah. Terlihat Lindung jatuh, sementara Huagu menyombongkan diri, seakan-akan dirinya sudah menang, lalu bersiap untuk mengeluarkan teknik pamungkasnya. Tapi lihatlah, malah Huagu yang kehabisan tenaga, sementara Lindung masih dapat berdiri untuk melanjutkan pertarungan. Huagu pun berpikir, jika terus memaksakan untuk terus bertarung, kemungkinan besar dirinya akan kalah. Sehingga Huagu dengan pecundangnya lari untuk sementara waktu. Tapi dirinya tetap bersumpah suatu hari nanti akan membunuh Lindung. Lindung kala itu mulai kehilangan tenaga dan terjatuh. Xiaoyan pun mendekati. Nah, tak lama dari itu Nona Qinqin datang menyelamatkan Lindung. Ya, Lindung dibawa ke sekti Istana Iblis Agung. Setelah sadar, Qinqin mengatakan tempat ini Lindung akan tetap aman. Terlihat dari gerak-gerik Qinqin, sepertinya ia menyukai Lindung. Wuih, ya, mantap, sosor. Ya, ia pun menawarkan kepada Lindung untuk bergabung dengannya. Sebab Istana Iblis Agung dan Sekte Boneka Iblis, ya, Sekte Boneka Iblis ialah kelompok Huagu. Kedua sekte ini tidak pernah sejalan. Qinqin menganggap siapapun yang menjadi lawan Sekte Boneka Iblis maka akan menjadi sekutu Sekte Iblis Agung. Tapi Lindung menolak, sebab tujuan awalnya bukan untuk bergabung dengan sekte-sekte luar seperti yang ditawarkan Qinqin. Tujuannya hanya untuk meningkatkan kemampuan bela dirinya agar dapat balas dendam atas kematian ayahnya kepada Ling Langtian. Atas penolakan Lindung, membuat Qinqin merasa gimana gitu. Baru kali ini ia ditolak mentah-mentah oleh lelaki yang dingin seperti Lindung. Qinqin pun sekali lagi menawarkan, jika berubah pikiran, maka Qinqin sangat membuka lebar untuk menerima kehadiran Lindung di sekte ini. Selain itu, Qinqin juga menanyakan tujuan selanjutnya Lindung. Ya, tujuannya yakni ke Provinsi Dahuang ke monumen untuk mencari benda-benda unik yang dapat meningkatkan kemampuannya. Mendengar itu, Qinqin pun menyuruh Lindung agar jangan ke sana. Tentunya Huagu juga akan ke sana, coy. Jangankan mencari harta benda, untuk bertahan hidup pun sangat susah di sana. Ditambah lagi dengan kehadiran 4 sekte besar dari dinasti Agung Yan. Ya, mendengar itu Lindung langsung berubah. Di mana di antara 4 dinasti itu ada namanya Ling Langtian. Dan juga wanita yang pernah ia perawani. Lupa namanya, coy. Oke, nanti saya cari lagi namanya. Kayaknya masih ada di buku catatan Mimin. Ya, bagi kalian yang tahu, tulis di kolom komentar ya. Ya, setelah mendengar itu, Lindung memutuskan untuk tetap pergi ke monumen tersebut.